Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Umar Faruk. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang adab dalam berpakaian. Mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Di sini saya potensi sebagai guru. Jadi saya jelaskan sedikit tentang berbagai adab berpakaian. Istilahnya dalam Islam itu merupakan suatu yang pakaian yang rapi, istilahnya itu tidak berbaur kejahatan lah istilahnya. Berpakaian rapi, kayak menutup aurat, istilahnya di situ. Oke, di sini saya ada pembahasan tentang adab berpakaian. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang adab. Yang pertama itu menutup aurat. Di dalam Islam sudah jelas bahwa menutup aurat di antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Kalau di dalam Islam, kalau perempuan itu semuanya harus ditutup. Itu menutup aurat dalam Islam. Dari seluruh tubuhnya kecuali tangan dan wajah. Hanya di situ. Kalau laki-laki itu dari lutut ke pusaran ini. Pusaran saya paham lah ya. Yang kedua, di sini tidak menampakkan tubuh. Nah, istilahnya masuk kategori yang pertama, yaitu menutup aurat. Itu tidak menampakkan tubuh. Yang dimaksud tidak menampakkan tubuh ini adalah aurat yang yang tidak boleh diperlihatkan dalam berpakaian. Kayak misal dada gitu kan, kayak kaki sampai ke atasnya gitu. Itu tidak menampakkan tubuh hal tersebut. Poin yang ketiga itu pakaian tidak ketat. Maksud dari pakaian tidak ketat yaitu masuk kategori yang kedua, bahwa di situ supaya tidak kelihatan apa yang melebihi dari auratnya. Nah, itu yang poin yang ketiga. Yang keempat, tidak menimbulkan perasaan riya. Dalam artian timbul dari rasa riya tersebut. Dia menggunakan bodinya yang wow gitu. Nah, sehingga dia ingin memberitahu. Itu suatu hal yang tidak diperbolehkan. Itu adalah ciri-ciri orang riya. Karena sebagus-bagusnya postur tubuh kalau diumbarkan itu tidak diperbolehkan. Maka adab berpakaian ini justru tidak boleh seperti itu. Yang kelima, yang terakhir, lelaki dan wanita berbeda. Dalam artian konteks yang berbeda, ini tidak boleh pakaian yang dipakai seorang perempuan itu tidak boleh digunakan oleh seorang laki-laki. Justru sebaliknya, orang laki-laki itu tidak memperbolehkan menggunakan pakaian pria. Nah, mungkin dari poin kelima tersebut sudah menjadi wacana terbaik lah buat adab pakaian dalam Islam. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semua sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Di sini saya sebagai guru pengganti dari guru bidang Islam. Sebelumnya tadi saya dapat kabar. Sebenarnya pertemuan kali ini mau disampaikan tentang materi tentang adab bertamu, ya kan? Nah, terus kemarin beliau menjelaskan tentang namanya adab berpakaian dalam Islam. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan mengenai adab bertamu dalam Islam, apakah ada pertanyaan dari kalian tentang adab berpakaian dalam Islam? Saya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Niki, saya kepada Saki. Saya ingin bertanya. Jadi gini, Pak, untuk ada berpakaian wanita itu tentang hijab. Nah, bagaimana kalau misalnya wanita itu berhijab, tapi kan ada yang berkata kalau tidak boleh berhijab seperti kulit unta. Nah, yang dimaksud dengan berhijab yang berbulu unta itu seperti apa? Terima kasih. Ya. Saya izin sedikit membantu menjawab dari pertanyaan Pak Nisa. Ya, silakan, Mas. Yang dimaksud berhijab atau berpakaian seperti bulu unta, ini sudah dijelaskan dalam salah satu hadis. Kalau nggak salah diriwayatkan oleh Muslim.
beliau berkata bahwa di akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum, terutama kaum perempuan yang memakai atau menutup auratnya seperti cara pun unta. Nah, cara berhijab dengan pun unta ini ditandai dengan pakaian yang ketat serta rambutnya dipotong. Iya, serta menunjukkan sih rambutnya memang berhijab tetapi diataskan. Nah, seperti itu. Barangkali Bapak Presiden bisa menjawab. Nah, kalau mengenai kerudung wanita yang seperti pun unta, itu memang benar apa yang dikatakan oleh Mas Yoga tadi, bahwa di zaman itu bakal ada yang muncul seperti itu. Nah, dari beberapa penjelasan para ulama, kan seperti kita tahu ya, ada berbagai dalam Islam itu kan cewek itu tidak boleh terlalu menahan aurat. Seperti meskipun ketika kalian berpakaian, meskipun tertutup, tapi ketika baju kalian itu masih dapat andai kata ada seseorang perempuan, dia memakai baju tertutup, tapi di sampingnya beliau atau di depannya beliau ada seorang laki-laki yang dimana dia masih bisa memikirkan pikiran negatif akan tubuh perempuan misalnya seperti itu. Jadi mengenai kerudung perempuan yang seperti unta itu lebih baik jangan berhijab seperti itu, karena yang terlebih dianjurkan itu kayak lebih dibiarkan ke bawah gitu, tetap gimana caranya seakan-akan kerudung ketika kalian kayak mengucir rambut gitu, kerudung itu tidak sampai kelihatan sekali seperti itu. Terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Tadi guru pertama menyampaikan bahwa pakaian yang khusus untuk laki-laki tidak boleh dipakai untuk wanita, itu pun juga sebaliknya. Tetapi pada era sekarang Pak, banyak content creator maupun selebgram yang melakukan hal seperti itu demi untuk mencari nafkah. Bagaimana Pak kalau seorang lelaki memakai pakaian seorang wanita tetapi ditunjukkan untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarganya? Kalau menurut saya sendiri, menurut perspektif saya sendiri, andai kata ketika seorang cowok memakai misalnya itu toleransi bajunya dengan baju perempuan untuk mencari nafkah. Nah, ini kembali dulu ke ke kita, yaitu ada berbagai negara Islam. Ketika seorang baju yang untuk cowok dipakai untuk cewek, kalau misalnya dibutuhkan nafkah, yang penting kita harus mendahulukan yaitu bagaimanapun itu pakaian yang untuk cowok meskipun dipakai untuk cewek, ini dia harus berusaha untuk menutup aurat. Contoh, kan sekarang banyak baju-baju yang oversize yang bisa dipakai sama cewek kan, tapi yang lebih diunggulkan itu untuk cowok. Nah, ketika dia memakai baju itu, alangkah baiknya dia memakai baju yang cowok tersebut yang sekiranya tetap menutup aurat. Nah, kalau misalnya bentuknya kaos, berarti dia harus pakai kerudung. Kalau misalnya pakai kaos pendek, berarti dia harus pakai mixed yang menutupi aurat seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adab bertamu. Seperti yang kita tahu, adab bertamu dalam Islam. Ketika ada saudara kita atau tetangga kita yang berkunjung ke rumah, adalah kita yang pertama yaitu ketika dia mengucap salam, ketika pintu tertutup ya, kita buka baik-baik, kita jawab waalaikumsalam. Tidak langsung kita nggak boleh terlalu berkata langsung nyolot bahasanya sekarang gitu. Jadi itu harus tetap ramah kepada orang-orang yang bertamu. Nah, itu juga berlaku ketika kita bertamu, bukan hanya kita ketika menghadapi seorang tamu. Jadi ketika kita alangkah baiknya sebelum kita bertamu atau kita harus tahu kondisi apa yang kita mau tuju. Seperti kita mau ke rumah teman. Contoh saya ke rumahnya Mas Yoga.
saya telepon dulu orangnya ada di rumah apa enggak, atau di rumah ada siapa. Jadi ketika kita ke rumah, kita ke rumah kita tuh kita nggak langsung kayak ngasal tanpa tujuan. Nah, terus ketika bertamu sendiri, alangkah baiknya sebelum kita masuk atau tidak ada orang untuk mengajak atau tidaknya, kita kok ya kali salam seperti itu. Kalau kita ada tamu, kalau emang kita mempunyai rezeki untuk menyambut silaturahmi yang begitu erat, kita bisa menyajikan namanya minuman, makanan seperti itu. Ada bertamu dan bertamu yang baik. Jadi mengerti? Sama-sama. Sedikit menambahkan ya Pak. Ya. Saya pernah membaca suatu artikel bahwa sesudah kita bertamu, katanya kita tidak boleh membicarakan sesuatu yang ada di ruangan tersebut. Apakah betul seperti itu? Jadi ruangan. Iya. Di dalam Yang di rumah. dalam rumahnya tidak boleh kita keluarkan atau sebarkan. Kalau menurut saya sendiri itu ditinjau dari mana yang andai kata kita kan tidak boleh juga kan kayak membicarakan hal yang buruk-buruk ya. Biasanya kalau kita habis keluar dari rumah yang kita bertamu tersebut, terus kita keluar, kita membicarakan hal-hal yang buruk, itu termasuk gibah. Jangan gibah, tidak boleh dalam Islam. Kecuali kalau menurut saya, contoh misalnya kita tuh membicarakan apa yang di luar itu secara baik-baik. Contoh misalnya saya keluar dengan teman saya dari rumah seorang teman perempuan. Nah, di rumah perempuan tersebut itu kita kayak menanggapi lah, misalnya ya ruang tamu atau ketika dia beri makanan itu baik atau apa itu boleh. Contoh seperti ini. Ya, tadi orang tuanya dia baik ya seperti ini. Tadi apa namanya rumahnya bagus lah. Jadi kalau misalnya membicarakan hal ketika kita harus bertamu, lebih baik bicarakan hal yang baik-baik atau yang sekiranya bisa jadi ilmunya. Izin bertanya sedikit. Sebagai seorang muslim kan kita menghargai apa itu tentang tamu, ada bertamu. Mungkin lebih paham seperti itu. Tapi kalau misalnya ada non muslim yang mengundang kita untuk datang ke rumahnya dia dengan tujuan untuk ya sekedar berkunjung, sikap kita sebagai seorang muslim sebaiknya gimana? Kan takutnya nanti ada yang tahu sendiri kan non muslim. Ini berhubung kalau dalam Islam itu dengan adat ya. Kan kalau misalnya ada namanya hadis atau ayat Quran yang mengatakan bahwa kafir itu boleh dibunuh. Tetapi Nabi tidak menyuruh kita untuk membenci non muslim. Kita akan diajarkan cara berperilaku baik, berprestasi dengan non muslim. Meskipun dengan non muslim, tapi kita harus berusaha tetap menghargai seperti itu. Karena kita juga melihat ini ada hubungannya dengan kehidupan kita ya, di satu negara. Negara itu tentara kita depan sendiri, dia non muslim, dia kemudian kita. Meskipun kita kalau dalam agama kita belum bisa menarik hati untuk masuk Islam sendiri, kita alangkah baiknya kita terus berhubungan baik dengan orang-orang muslim sekitar kita. Seperti ketika kita diundang yang disebutkan oleh Pak Syafa tadi, kita misalnya ada acara syukuran atau apa, kita diundang, apa kita hadir? Karena kita menghargai. Dari situ kan kita namanya silaturahmi yang baik. Atau kita juga niatnya datang itu untuk membantu atau menjaga silaturahmi sama muslim juga dan menjaga hubungan baik. Apalagi dalam Islam tuh menjaga hubungan baik dengan tetangga itu ada kisah pun saya lupa. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya saya sampaikan. Cukup. Terakhir Pak. Pada 2 bulan sebelumnya kan ada yang viral Pak, Ya. yang misalnya kurir kalau bertamu atau mengantar sesuatu, apakah juga tetapnya Pak? Kan di sebelumnya kan yang ramai itu kan paket siap gitu kan Pak ya. Nah menurut beliau yang
Sebenarnya itu ini ya tidak baik sih, tidak baik. Cuma karena kita melihat pekerjaannya itu, dia kan seorang kurir, sedangkan barang-barang dia yang dibawa itu baik, sehingga dia itu apa namanya ingin namanya kayak berusaha sopan, tapi karena dia mengejar waktu, kita juga manusia ya tahu. Jadi mungkin dia kayak berusaha dengan paket, bukan tanpa salam gitu kan. Akhirnya saking apa itu buru-burunya ke bawah pekerjaan. Tapi alangkah baiknya ketika kita seorang kurir, alangkah baiknya syukur kita dalam keadaan menabung itu kita terapkan apa yang kita dalam Islam. Kita mengucapkan dulu. Jadi mengerti. Cukup ya. Cukup Pak. Iya, Pak. Mungkin bisa yang bisa sampaikan maaf dan kesalahan dari perkataan dan perbuatan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.